Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran tarikh Islam hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana dakwah Rasulullah di Makkah. Namun pertama-tama, mari kita ketahui dulu keadaan masyarakat Arab sebelum masa kenabian. Masyarakat Arab sebelum masa kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau yang kita kenal dengan masa kebodohan. Secara umum kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Harga diri mereka seperti binatang dan manusia hanya berharga selayaknya benda. Mereka jauh dari ajaran tauhid dan hidupnya penuh dengan khurafat. Pada umumnya masyarakat Arab waktu itu penyembah berhala. Di antara berhala-berhala itu adalah Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Berhala-berhala yang mereka puja ini mereka letakkan di sekitar area Ka'bah. Jual beli dengan cara barter, wanita sangat tidak dihargai, mabuk dan judi menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana sosok Rasulullah sebelum masa kenabian? Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW termasuk sosok yang dikenal dengan kepribadian yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya, sangat lembut dan ramah kepada semua orang. Terhormat dalam pergaulan, jujur dalam perkataan, terjaga jiwanya, terpuji kebaikan amalnya, dan orang yang selalu memenuhi janji dan orang yang paling dapat dipercaya sehingga masyarakat Quraisy menjulukinya dengan julukan Al-Amin. Julukan tersebut beliau dapatkan karena pada diri beliau terhimpun semua sifat-sifat yang diridhoi oleh manusia. Dan ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, sifat tersebut tetap melekat pada diri beliau. Sehingga hal itu menjadi modal yang sangat penting ketika beliau mendakwahkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun atau bertepatan pada tanggal 21 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tatkala itu beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia. Pokok-pokok ajaran Islam yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya pada periode Makkah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid, perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada hari akhir. Ketiga, perintah untuk mensucikan jiwa, yakni menjauhi kemungkaran dan kekejian. Dan yang keempat adalah penyerahan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua, yakni secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi yaitu 3 tahun pertama masa kenabian dan terang-terangan dimulai pada tahun keempat kenabian. Pada masa ini Rasulullah SAW memulainya dari orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri, kerabat serta sahabat dekatnya. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW,
dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ikut membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada Islam. Dia mendakwahkan Islam kepada beberapa kawan dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka semua menerima ajakan Abu Bakar dan masuk Islam. Kemudian keislaman mereka disusul oleh beberapa sahabat lagi, di antaranya Ammar bin Yasir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Sa'id, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, hingga mencapai lebih dari sekitar 40 orang. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari masa kenabian, yakni setelah turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini antara lain menyeru kerabat-kerabat dekat Rasulullah, mengundang kerabat dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar mereka masuk Islam. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak menerima dakwah beliau, salah satunya adalah paman beliau yang bernama Abu Lahab. Yang kedua, dakwah di atas Bukit Sofa. Beliau menyeru dan mengajak manusia kepada tauhid, iman kepada risalah beliau, dan kepada hari akhirat. Akan tetapi Abu Lahab mencerca dan mengejek beliau, maka turunlah ayat celakalah kedua tangan Abu Lahab. Pada masa ini banyak orang yang menyatakan diri masuk Islam, bahkan beberapa dari penduduk luar Makkah. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Umar bin Khattab, salah satu pemimpin kuat Quraisy. Dan Islamnya kedua orang ini menjadikan tambahan kekuatan bagi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru manusia kepada Islam. Kemudian Suwaid bin Samit, penyair dari daerah Yastrib, Iyas bin Mu'adz, seorang pemuda Yastrib yang datang ke Makkah bersama rombongan suku Aus, Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar, Tufail bin Amr ad-Dausi, pemimpin dari kabilah Daus, Dimat al-Azdi, seorang yang berasal dari Az-Sanu'ah Yaman, dan beberapa orang penduduk Yastrib. Merekalah orang-orang pertama yang membawa risalah Islam ke Madinah dan menyebarkan di sana. Melihat dakwah Islam semakin luas, orang-orang kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dan tidak suka terhadap keadaan ini. Kemudian mereka berusaha menghadang dan menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya dengan menjelek-jelekkan ajaran agama Islam, mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila dan Al-Quran hanyalah berisi dongeng orang terdahulu. Mereka tidak segan menyiksa budak-budak mereka yang masuk Islam. Kemudian mereka menawarkan perdamaian, yakni dengan satu syarat, suatu saat orang kafir Quraisy memeluk Islam dan ajarannya, dan di saat yang lain kaum muslimin harus menganut ajaran orang kafir Quraisy dan menyembah berhala. Tetapi Rasulullah menolak hal tersebut dan tetap teguh dalam menyeru manusia kepada Islam. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang kafir Quraisy, kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa dipilih Habasyah? Karena di sana dikuasai oleh raja yang adil dan baik. Hijrah pertama
terdiri dari 12 laki-laki, 4 wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Tetapi mereka kemudian kembali lagi ke Mekah karena mendengar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Namun ternyata berita itu tidaklah benar. Hijrah yang kedua terdiri dari 83 laki-laki, 18 wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akan tetapi hijrah kali ini lebih sulit sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan mereka untuk menggagalkan usaha kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Pengikut Nabi Muhammad kian hari kian banyak. Hal tersebut membuat kaum Quraisy semakin geram. Mereka pun memutuskan untuk membunuh beliau. Namun usaha mereka mendapatkan halangan dari keluarga Muthalib di bawah pimpinan Abu Thalib. Kaum Quraisy tidak putus asa. Mereka lalu membuat undang-undang pemboikotan yang menyulitkan Nabi beserta pengikutnya. Isi undang-undang itu adalah Muhammad, keluarganya, serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Quraisy lainnya. Mereka tidak boleh mengadakan jual beli, tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya, dan tidak boleh ditolong walau sedang dalam keadaan sulit. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun ke-10 dari kenabian, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim, paman beliau Abu Thalib pun wafat. Kemudian selang 3 bulan setelahnya, istri tercintanya Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, ikut menyusul paman beliau. Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Karena penderitaan yang bertumpuk pada tahun itu, maka Nabi menyebut sebagai Amul Husni atau tahun duka cita. Setelah beberapa lama, akhirnya Allah memerintahkan Rasul serta kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah sebagai langkah awal munculnya peradaban Islam di daerah tersebut. Hijrah ke Madinah, rute ini dari Mekah ke Madinah berlangsung tahun 622 Masehi, dilakukan bertahap dan sembunyi-sembunyi. Tiba di Madinah 12 Rabiul Awal, disambut dengan sukacita oleh penduduk Yastrib yang kita kenal sekarang dengan penduduk Madinah. Demikian tadi pembelajaran kita tentang dakwah Rasulullah selama periode di Makkah. Kita ketemu lagi di periode Madinah insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.